Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chandra saat ini berada di Masjid Al-Muhajirin Bali Indah dan saat ini memang sedang proses pembangunan. Untuk Anda yang ingin membantu, nanti bisa ya hadir ke sini Bali Indah Tarumajaya. Oke, namanya Masjid Hajirin. Al-Muhajirin. Baik, di depan Chandra sudah ada Habib Abdul Hakim Azman Khan. Assalamualaikum Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Bib? Baik Mas Chandra, Oke, Alhamdulillah. ini kalau boleh tahu sibuk apa nih hari ini Bib? Hari ini kebetulan ini benar-benar istirahat ya. Semalam habis maulid di Oke. Majelis Tazkir Al-Habsi sampai dengan jam 1 pagi. Wow. Ya, terus kemudian sholat subuh di sini Aha. di masjid ini. Kebetulan mertua tinggal di sini, Aha. jadi semalam nginep di mertua. Oke. Subuhan di sini, juhuran di sini, asaran di sini, maghriban di sini. Ini maghrib Subhanallah. menuju isya, nungguin aja isya teh tangguh. Berarti udah kayak orang iktikaf di bulan Ramadan ya? Nikmat Mas Oke. ya. Jadi kita dekat dengan Allah itu Iya. di rumah Allah itu masya Allah nikmat ya. Oke, alhamdulillah. Bib, Insya Allah. ini dong Bib, kemarin kan atau beberapa waktu lalu di media, dunia media sosial Bib ya. Ya, Chandra kan sedang nonton tuh YouTube-nya betul. Densu kan, Densu Marco ya, terkait dengan Mas Agus ya, Mas Agus yang terjadi penyiraman air Disiram keras air kalau nggak salah keras. ya, di matanya kan. Terus Akhirnya kemudian ada sumbangan benar ada sumbangan kurang lebih 1 miliar berapa itu kan? 1,5 miliar. Oke, nah ini kan lagi viral nih Bib, ya kan? Karena dana itu eh konon kabarnya nih Bib ya. Bukan buat berobat, Ah benar. buat Jadi, yang lain. oke buat yang lain Bib ya, baik atau mungkin buat melunasi hutang atau rumah atau mungkin apa saudaranya Bibnya. Ya. Nah Bib, komentar Habib seperti apa sih Bib terkait hal itu Bib? Ya, baik pemirsa, masalah ini sebenarnya kembali kepada innamal a'malu binniyat. Ya, segala sesuatu itu tergantung niatnya. Oke. Bagi pemirsa yang sudah mendonasikan hartanya untuk saudara Agus, ya udah, yang dituntut adalah keikhlasan. Udah niatin karena Allah Subhanahu wa taala, mau dipakai untuk apapun terhadap yang kita sumbang, itu kita tidak usah perlu tahu. Kalau peribahasa mengatakan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Jadi maksudnya adalah kita luruskan niat, udah kita nyumbang, udah bismillah. Oke. Kemudian kepada Mas Agusnya sendiri tentunya ya sebaiknya amanah dijaga. Karena amanahnya untuk berobat, ya gunakan dulu untuk berobat ya. Oke. Berikan jadi Islam itu tidak tidak dibolehkan kita membuat zon prasangka yang akhirnya orang berprasangka, dosa juga kita. Ya, kita nggak boleh memancing-mancing orang lain untuk orang lain berbuat zon sama kita. Ya, jadi kita hindari itu juga. Namun ya kalau memang alasannya Mas Agus itu memang ada keperluan yang lebih mendesak, untuk membayar hutang dan lain sebagainya, ya mungkin dengan pertimbangan mungkin matanya udah susah untuk disembuhkan, daripada uang nanti untuk hal-hal yang mungkin menurut pertimbangan dia udah berobat tetap aja nggak sembuh, ya digunakan untuk sesuatu yang lebih manfaat, ya untuk lebih manfaat atau untuk lebih menyumbang yang lain, insya Allah kembali lagi innamal a'malu binniyat. Yang penting dalam hal ini ada Mbak Novinya juga yang membantu, luruskan niat juga. Mas Agus yang mendapatkan bantuan, luruskan niat, dan para pemirsa yang menyumbang juga luruskan niat. Insya Allah kalau itu semua kita laksanakan, mudah-mudahan manfaat akan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Oh ya Bib, kemarin kan Chandra sempat ya membaca komen-komen terkait dengan Habib diwawancara oleh Intens ya, terkait dengan Mas Agus ini. Nah, salah satu diantaranya ada yang pro penyumbangnya, ada yang pro Mas Agusnya, ada yang pro Habib nih. Nah, ada salah satu diantaranya yang komen, Bib, nanti kalau misalkan seperti itu dimanfaatkan oleh oknum nih Bib. Misalnya nih
donasi apa ya kan, tapi buat yang lainnya itu gimana, Bib? Ya, makanya ini kita perlu perannya umarok dan ulama. Hmm. Di dalam hal ini masyarakat kita ya tentunya juga memiliki rasa empati kepada hal-hal seperti ini. Kan yang ada yang buat yang seperti Mas Agus itu kan bukan satu dua. Yang mungkin lebih parah daripada Mas Agus juga banyak. Kebetulan saja Mas Agus yang tersorot atau dapat kesempatan untuk ada di televisi dan sehingga menarik donasi supaya dapat untuk berobat ya. Ada Agus-Agus yang lainnya yang banyak tentunya di negeri kita yang sedang membutuhkan. Makanya di sini perannya umarok, pemimpin kita. Kan ada departemen sosial ya, ada juga Basnas ya, Badan Zakat Nasional dan infak sodako ya. Nah ini pentingnya kita kalau pemerintah care ya, ulamanya juga peduli, maka kita nggak ada lagi tuh bagian-bagian sumbangan-sumbangan di luar itu, dikelola oleh negara, oleh ulama ya untuk kepentingan seperti itu. Dan itu insya Allah jadi manfaat gitu. Saya rasa bukan hanya fisik yang perlu diobati, tapi juga ekonomi umat juga diobati. Banyak orang-orang di bawah yang garis kemiskinan itu minjam uang sama para rentenir. Ini juga bukannya hal yang sepele. Karena dalam Al-Quran ya Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Bahkan dalam Al-Quran itu sendiri bahwa dosa riba itu bagaikan dia berperang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih berat lagi, dan itu banyak terjadi di negeri kita. Nah inilah fungsinya umarok dan ulama. Ya sekarang coba lihat judi online. Judi online bisa terkumpul 600 triliun. Yang nggak jelas uang itu hilang masyarakat ya, daripada uang hilang kan nggak manfaat. 600 triliun kita nggak bisa bayangkan itu. 2024 itu judi online 600 triliun uang masyarakat, uang dari menengah ke bawah, ada juga menengah ke atas, dan lebih banyak tuh menengah ke bawah. Uangnya tercecer untuk hal-hal yang sia-sia tentunya. Nah ini peran pemerintah penting dan peran ulama untuk mengatur ini semua. Ya, mereka ya ada suatu wadah ya, dikumpulkan uang itu untuk disalurkan secara tepat. Mungkin salurnya tidak secara pribadi ke pribadi-pribadi, tapi mungkin disalurkan kepada instansi umpama rumah sakit mana, dibayarkan. Bagi yang mau operasi mata, mau operasi katarak, mau operasi apapun, disumbangkan ke rumah sakit itu melalui pemerintah dan ulama. Walaupun sebenarnya BBS juga udah ada BBS sama BBS. Iya, kan ya inilah tentunya persatuan. Makanya di zaman Khalifah itu semua itu terstruktur ya. Bahkan pasar pun dipegang oleh pemerintah. Gak boleh harga pasar itu maunya pedagang, tapi harus maunya pemerintah, sehingga ekonomi stabil, insya Allah. Baik.